wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya sedikit Pak Dokter. Ini kadang-kadang saya kalau habis makan tuh kayak ngos-ngosan gitu. Jadi apa itu termasuk GERD atau baru tanda-tanda juga? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi GERD itu apabila kita merasakan adanya kehadiran asam lambung keluar dari lambung ke esofagus kita. Bisa rasa panas, perih, rasa terbakar, nyeri dada, atau kita merasakan kecut sampai dengan pahit pada mulut. Kadang-kadang penyakit ini adalah bertumpang tindih dengan penyakit lainnya, keradangan-keradangan ataupun luka pada lambung. Akan tetapi yang sering terjadi itu adalah apa yang namanya dispepsia fungsional, di mana ketika kita teliti satu persatu kita periksakan ternyata tidak ada kelainan. Nah, terus keluhannya itu karena apa? Satu, bahwasanya faktor kecemasan itu adalah sangat-sangat berpengaruh terhadap itu. Tadi saya bilang, ketika kita cemas, maka kita akan terjadi gangguan pengosongan lambung. Akibatnya adalah kembung, tegah, mendadak, terus kemudian ini naik ke atas. Ketika naik ke atas ini kita merasakan nafas kita jadi sulit, jadi kencang. Waduh, terus bayang-bayang yang enggak. Kalau saya disuruh pindah alam sekarang ya anak saya masih kecil gitu. Terus kemudian ketegangan. Satu, apa yang harus dilakukan kalau itu berulang? Dan itu biasanya ketika kita mau memulai suatu pekerjaan atau menerima suatu tantangan. Akan tetapi kalau misalkan aja Bapak Ibu sekalian misalkan aja umroh haji, maka itu akan hilang semua. Kenapa? Karena pasrah, nggak ada lagi cemas. Saya memasrahkan diri saya untuk beribadah. Begitu juga sering kali penyakit asam lambung itu akan sembuh dan mereda ketika kita puasa. Karena hadirnya makanan itu sendiri apabila tidak tercerna secara baik, maka dia akan memicu suatu kembung. Dan ketika kembung itu terjadi, kita merasakan dada kita nggak enak, nyeri dada, tiba-tiba deg-degan, keringat dingin keluar, tangan dan kaki dingin semua, karena takut diambil roket sama atik ya. Nah, itu jadi satu, bahwasanya hal yang paling penting adalah satu, melakukan regular check up. Apapun yang kita takutkan, apapun yang kita cemaskan, ayo kita lakukan suatu pembuktian, gitu ya. Soalnya enggak mudah. Kamu itu mikir gini aja, boyanda yang dablek itu loh, jangan khawatir jantungmu berhenti. Nah, gimana kemarin itu teman saya yang sama olahraga sama-sama saya, sepedaan tiba-tiba duduk. Kan pasti saya kan terpengaruh secara psikologis. Nah, bagaimana caranya supaya itu nggak ikut terus? Maka adalah dilakukanlah suatu cek. Jadi seringkali Bapak Ibu ketika kita menghadapi terutama pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi atau dengan tekanan yang tinggi itu terjadi begitu. Jadi saya katakan sama pada pasien-pasien saya bilang bahwasanya Bapak Ibu ini kalau misalkan aja saya minta melakukan suatu rekreasi ke Bali 2 minggu, pasti akan sembuh. Iya dok, saya kalau ke Bali itu nggak kembung, nggak tuker, nggak nyeri, ya itulah. Kan penyakit gini itu kan paling takut sama leak. Ibu bapak pulang ke Surabaya nggak ada leak, penyakitnya muncul kembali. Padahal tidak, itu adalah faktor psikologis di mana ketika tidak ada beban, ketika tidak ada kecemasan, maka penyakit itu akan reda. Oh, berarti cemas ya. Itu sekalian. Ya. Ini adalah